Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam fisika. Ya, jumpa lagi kita di Sekolah Fisika Online. Masih bersama saya, Provokator Fisika, Arif Al-Fatah. Kita melanjutkan bedah buku fisika kita masih di bab 1, akan tapi kita mulai lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 ini pembahasan di bagian bawah Anda bisa membaca di situ tentang tema perilaku dan metode ilmiah. Jadi Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman yang dalam tentang ayat-ayatnya, termasuk di sini ayat kauniyah, kepada siapa yang digendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Sekali lagi, kemarin siapa orang berakal itu? Cirinya ada 2, dia selalu zikir dan tafakur, memikirkan apa yang ada di alam semesta ini. Kita sebelumnya membahas apa itu ilmiah. Jadi ada orang yang bilang, wah ini tidak ilmiah. Ya, itu ilmiah. Sebenarnya ilmiah itu apa? Apakah berbicara tentang salah atau benar? Apakah ketika kita bicara mengatakan, oh ini ilmiah, berarti ilmiah benar? Atau oh ini tidak ilmiah? Kalau tidak ilmiah berarti tidak benar? Ya, bukan. Pembahasannya bukan seperti itu. Akan tetapi, istilah ilmiah itu merujuk pada maksud beberapa ya. 1, bersifat ilmu. Jadi ketika dikatakan ilmiah, oh berarti itu ada ilmunya yang sudah dipelajari, yang bisa dipelajari. 2, memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Syarat-syaratnya bisa dipelajari, bisa diajarkan, bisa seperti itu. Itu namanya ilmiah. Yang ketiga itu lolos melewati tahap-tahap metode ilmiah. Jadi inilah yang dinamakan ilmiah. Kalau misalkan perkara gaib, perkara gaib, baik itu yang bisa dilihat atau tidak, ya perkara gaib atau yang tidak kita ketahui, ketika itu tidak terjangkau secara ilmiah, itu bukan berarti salah. Ya. Sekali lagi, pembahasan ilmiah itu bukan terkait dengan salah atau benar, ya. Kan tapi terkait dengan dia sudah melewati tahap-tahap metode ilmiah, tidak tahu itu ilmiahnya seperti itu. Jadi bisa jadi dalam pengobatan itu para dokter itu lebih suka itu menggunakan acuan jurnal-jurnal yang mana itu sudah melewati lolos tahap-tahap metode ilmiah. Sayangnya, ini sayangnya, kebablasan selain itu ditolak. Sehingga misalkan seperti resep-resep leluhur, pengobatan leluhur seperti itu, ketika ternyata lebih ampuh dari apa yang dia berikan misalkan, nah, itu dianggap tidak ilmiah, tidak berani meyakininya dan tidak berani mengamalkannya. Alasannya adalah tidak ilmiah, nah, tidak ada yang meneliti, loh, sehingga salah. Wah, itu pemahaman konsep ilmiah yang keliru ya. Yang memahami apa itu ilmiah atau tidak ilmiah atau sebenarnya pembahasan ilmiah itu apa, itu adalah mereka para ilmuwan. Nah, dokter itu belum tentu ilmuwan, akan tapi dokter itu ada yang ilmuwan. Ya, dokter itu hanya dia memanfaatkan hasil dari ilmuwan, hanya membaca jurnal dari ilmuwan. Jadi belum tentu dia semua dokter itu ada ilmuwan, saintis atau istilahnya saintis. Oke, nah sekarang kita melanjut ke perilaku ilmiah. Ya, perilaku ilmiah ini bagi ilmuwan, saintis ini perlu kita bekali. Jadi seorang saintis itu perlu bekal ya, seperti ini agar apa? Dalam memahami alam semesta ini bisa pemahamannya bisa baik atau utuh. 1, seorang ilmuwan itu harus punya rasa ingin tahu, rasa ingin tahu untuk mengungkap sesuatu, menerima sesuatu kemudian dia ungkap, dia prediksikan, dia jelaskan seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku sebagai saintis atau ilmuwan kok tidak ingin mengetahui hal-hal fenomena alam yang itu janggal, langsung dia mencap, oh itu tidak ilmiah, oh itu tidak ada prosedurnya, jadi itu kurang ilmiah, maka pengakuan dia sebagai saintis itu tidak bisa kita terima. Karena dia gugur di bagian 1 ini, rasa ingin tahunya tidak ada. Setelah dia ingin tahu, kemudian dia menyaksikan dan bertanya, jawab sendiri. Jawabannya dia, saksikan sendiri. Dia selalu bertanya, apapun ditanyakan.
terkait alam semesta ya, ini terkait alam semesta, jangan dibawa kemana-mana, hati-hati. Jadi dia menanyakan alasan dari sesuatu apapun. Kemudian dia nanti menjawab sendiri, misalkan nggak ada yang bisa jawab, dia jawab sendiri. Jawabannya itu masih dia saksikan lagi. Terus seperti itu. Itulah yang terobosan-terobosan sains itu sampai sekarang menjadi dikdaya seperti itu hanya karena itu rasa ingin tahu dan menyaksikan dan bertanya. Setelah itu dia akan menyusun dugaan ilmiah. Oh mungkin seperti ini. Oh mungkin seperti ini. Dan setelah itu setelah dia menduga, dia menuntut pembuktian. Dia cari bukti. Benar enggak ini dugaan saya? Dugaan saya benar enggak? Nah setelah buktinya dikira sudah terlalu banyak, ya, dan waktu juga sudah cukup, ya, akhirnya dia menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang dia buktikan, yang dia dapatkan dari bukti-bukti tadi. Ya, jadi berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Fakta-fakta ilmiah itu adalah hal-hal yang sudah dalam bentuk hukum-hukum yang ada di alam semesta ini. Nah, akan tetapi dalam menarik kesimpulan apakah selesai? Tidak selesai. Dia itu masih nanti menyaksikan lagi, masih belum puas lagi, mencari alternatif yang lainnya, alternatifnya. Jadi seperti itu terus proses di dalam sains seperti itu. Dan dia juga taat logika, jadi sesuai dengan hukum-hukum dan sesuai dengan logika-logika dan logis. Ya, kalau berbicara goib atau apa, nah itu tidak bisa dibahas dalam pembahasan ilmiah atau tidak. Jadi, jangan dibawa ke situ, karena itu nanti tidak bisa dikonfirmasi dengan pembuktian tadi. Ya, dia harus taat logika. Taat logika. Sekali lagi, bukan berarti yang tadi itu salah. Ya ini pembahasan kita bukan salah atau benar. Ini hati-hati di sini. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa yang namanya ilmiah adalah ketika sudah melewati metode ilmiah. Sesuatu itu ketika dikatakan sudah ilmiah, ketika mengikuti metode ilmiah. Ketika Anda tidak bisa mempelajarinya untuk metode secara tahap-tahap metode ilmiah seperti ini, maka orang saintis menyebutnya itu tidak ilmiah. Tak ulang lagi, tetapi itu bukan suatu yang salah. Kita saja sebagai manusia yang terbatas, bukan suatu yang salah. Kita tidak bicara salah dan benar, ya. Jadi pengamatan, Anda mengamati, pengamatan yang ada, kemudian Anda rumuskan suatu masalah, dan Anda kumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan masalah itu. Setelah itu Anda membuat dugaan sementara. Setelah itu Anda melakukan eksperimen untuk menguji dugaan Anda, analisis yang data kesimpulannya Anda kumpulkan, setelah itu Anda melakukan kesimpulan. Kesimpulan ini nanti Anda ragukan lagi, Anda cari informasi lagi, Anda buktikan, benturkan dengan pendapat-pendapat yang lainnya lagi, kemudian Anda simpulkan lagi, Anda duga lagi, berulang-ulang terus begitu Mas. Itulah yang namanya kerjaannya saintis seperti itu, sehingga teknologi itu bisa ada terobosan-terobosan teknologi itu muncul itu karena sistem kerja metode ilmiah seperti ini. Menjadi fokus saya ada satu bagian yang namanya dugaan hipotesis atau dugaan ilmiah. Dugaan ilmiah itu adalah dugaan yang bisa kita konfirmasi pembuktiannya. Kalau sesuatu yang gaib, Anda tidak bisa mengkonfirmasi pembuktiannya. Ketika Anda menduga-duga, itu bukan dugaan ilmiah. Ya, jadi bukan dugaan ilmiah. Apakah itu salah? Sekali lagi tidak salah. Manusia aja yang terbatas. Hanya saja itu tidak ilmiah. Lagi ilmiah bukan masalah salah atau benar. Jadi seperti itu. Ini berlaku dan metode ilmiah. Ya, matur suron. Kita akhiri. Ya, sekali lagi, itulah pembahasan dari saya tentang bab ya di halaman 2 buku Master Outline Fisika, yaitu tentang perilaku ilmiah dan metode ilmiah dalam fisika. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari mara bahaya dan kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Ilmu ini semoga bermanfaat dan memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya.
Dan lagi, silakan Anda bagi yang belum bergabung, silakan bergabung di Sekolah Fisika Online. Silakan Anda subscribe. Kemudian kalau Anda mau bertanya langsung, bisa lewat kolom chat atau Anda bisa bertanya langsung nomor WA saya. Salam fisika. Ada kekurangannya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.